Sagwa 5개 주세요. Sagwa itu apel, 5개 itu adalah 5 buah, juseyo tolong beri. Jadi tolong beri saya apel 5 buah. Percakapan 1, tewail. Oso oseyo, selamat datang. Ini adalah diucapkan saat menyambut tamu atau pelanggan di toko atau di warung. Kemudian annyeonghaseyo, selamat siang. Isakwa 얼마예요? I itu adalah bisa dibilang ini ya. Isakwa, apel ini 얼마예요, berapa harganya gitu. 얼마예요 itu adalah berapa harganya. Untuk menanyakan harga berapa ya. Isakwa 얼마예요, berapa harga apelnya atau apel ini. 2,000원이에요, 2.000 won ya. Seterusnya 5개 주세요, tolong berikan saya 5 buah. Oke, selanjutnya kita baca tips kosakatanya. Tani 명사 1, kata satuan 1. 대상에 따라서 쓰는 단위 명사가 달라집니다. Kata satuan berbeda-beda sesuai dengan objeknya. Misalkan contoh sakwa, orange, uyu gitu ya. Apel, jeruk, susu itu menggunakan ge. Jadi hange, tuge, sege, 1 buah, 2 buah, 3 buah dan seterusnya. Seterusnya podo, banana, kot itu menggunakan podo itu anggur, banana pisang, kot itu bunga menggunakan tangkai ya. Jadi songi, tangkai, hansongi, tusongi, sesengi, 1 tangkai, 2 tangkai, 3 tangkai gitu. Seterusnya subak dan beju ya, semangka atau sawi itu menggunakan tong. Tong itu untuk jenis buah-buahan atau sayuran yang besar gitu. Jadi satuannya kita gunakan tong. Jadi hantong, tutong, setong gitu ya. Seterusnya mul, mekju. Mul itu air, mekju itu bir ya. Kita gunakan satuannya botol, byong. Jadi han byong, tu byong gitu ya. 1 botol, 2 botol. Dan seterusnya kopi atau jus ya. Kopi atau jus itu gunakan satuannya gelas ya. Misalkan 1 gelas kopi gitu, 1 gelas jus gitu ya. Jadi han jan, tu jan dan seterusnya. Seterusnya pap, kuk dan pancang ya. Pap itu nasi, kuk itu sup, pancang itu lauk pauk ya. Kita gunakan satuannya untuk menghitungnya adalah mangkok ya atau kerit. Jadi han kerit, tu kerit gitu, 1 mangkok nasi, 1 mangkok sup dan 1 mangkok lauk pauk gitu. Oke, selanjutnya ini ada kosakata tentang buah dan makanan ya. Kwail, kwa, sikryupum. Kwail itu adalah buah, sikryupum ini adalah bahan-bahan makanan atau makanan. Kita lihat sakwa, apel, orange, jeruk, podo, anggur, subak, semangka, mul, air, jus, jus, uyu, susu, pang, roti, ramen, mie instan, 과자, snack, coklat ya, ice cream, es krim. Oke, selanjutnya ini ada munbob, tata bahasa juseyo ya. Juseyo muncul di belakang kata benda dan menunjukkan perintah atau permintaan. Kita lihat mul deril kayo, ada yang bisa saya bantu gitu. Mul itu adalah apa atau ada gitu ya. Deril kayo ini membantu. Jadi dia bentuk il kayo itu adalah bentuk dari pertanyaan yang menawarkan gitu. Dia menawarkan ada yang bisa saya bantu gitu ya. Mul deril kayo, ada yang bisa saya bantu. Kopi 2 잔 주세요, tolong berikan saya 2 cangkir kopi. Kopi 2 잔, 2 잔 2 cangkir ya. 주세요, tolong berikan saya kopi 2 cangkir gitu.
Orange 얼마예요? Orange itu jeruk, 얼마예요? berapa. Jadi berapa harga jeruk? 한 개 1,000원이에요. 한 개 itu pada satu buahnya, untuk satu buahnya 1,000원이에요. itu 1,000원 gitu ya. Seterusnya 그럼 orange 5개 주세요. 그럼 itu adalah kalau begitu katanya. Orange tolong berikan 5 buah jeruknya. Orange jeruk 5개 5 buah 주세요 tolong berikan. Jadi tolong berikan 5 buah jeruk. Oke. Seterusnya ini ada informasi pembandingan ya. 대조적 정보, informasi pembandingan. Dalam bahasa Korea untuk meminta sesuatu digunakan ungkapan 주세요 yang merupakan gabungan antara kata 주다 dan diakhiri dengan kalimat perintah seyo ya. Dalam bahasa Indonesia ungkapan ini sama dengan ungkapan berilah atau berikanlah gitu ya. Jadi tolong beri saya uang contohnya. 돈을 주세요. 돈 itu adalah uang. Jadi 돈을 주세요. tolong beri uang gitu. Atau tolong berikan tas itu ke 가방. ke itu 가방 tas. 주세요. tolong berikan ke 가방을 주세요. tolong berikan tas itu gitu. Oke, selanjutnya ini ada contohnya Pogi. 뭐 드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? Katanya. 사과 5개 주세요. tolong beri saya 5 buah apel. Ini kita ngejawab sesuai gambarnya. Ada berapa gambarnya? Kalau yang satu itu ada 2 buah apel. Jadi kita tulisnya 2개 주세요. 2 buah apel gitu ya. Yang kedua itu adalah jeruk ya, orange. Berarti orange 2개 주세요. 2 buah jeruk. Yang ketiganya itu adalah roti, pang ya. Jadi pang berapa ini? 4 buah. 4개 주세요. 4 buah. Seterusnya susu ya, uyu. Jadi 한 개 주세요. Oke, gitu. Selanjutnya percakapan 2 TWI. 사장님, 이 운동화 얼마예요? 사장님, ini bisa kita bilang Pak gitu ya. Bisa juga kita menyebutkan dia Pak. I itu ini. 운동화 ini adalah sepatu olahraga. 얼마예요? berapa harga sepatu olahraga? Seterusnya 55,000원이에요. 50.000 won ya. 55,000 itu adalah 50.000 won. Oke. Selanjutnya 55,000won요 gitu. 50.000 won gitu. 좀 비싸요. sedikit mahal. 좀 itu adalah sedikit ya. 비싸요 itu mahal. Jadi sedikit mahal. kakak 주세요. Kakak itu adalah potongan atau diskon. Jadi tolong berikan potongan atau diskon gitu ya. 그래요. 그래요 itu begitu katanya. 알았어요. 알았어요 ini adalah mengerti atau baiklah gitu. 5만 원 주세요. berikan saya 50.000 saja gitu. Oke, selanjutnya ini ada kata satuan yang kedua, 단어명사이 정장 jas ya, atau hanbok. hanbok ini adalah baju Korea ya, baju tradisional Korea. hanbok itu kita gunakan satuannya bol, selembar atau sepasang ya. sepasang hanbok, sepasang, 2 pasang, 3 pasang gitu kan. 3 pasang hanbok, 3 pasang jas gitu. Seterusnya 운동화 sepatu olahraga, 장갑 sarung tangan, 양말 kaos kaki, 결례 pasang. Kita gunakan satuan pasangnya 결례 ya. Beda yang di atas tadi itu untuk hanbok atau jas itu gunakan selembar atau sepasang juga bisa. Kalau yang ini sepasangnya kita gunakan 결례 ya. Seperti sepasang sepatu, sepasang sarung tangan, sepasang kaos kaki gunakan 결례. 한 결례, 2 결례, 3 결례 dan seterusnya. Seterusnya television을 TV, 냉장고 kulkas, 자동차
mobil itu kita gunakan satuan unitnya buah ya, D. D buah atau unit, bisa kita artikan unit. Jadi hande 1 unit, 2D 2 unit, jadi gitu ya, dan seterusnya. Seterusnya ada saram orang. Arini anak-anak, orini anak-anak, hakseng murid, cinggu teman. Ini adalah satuan kata untuk orang ya, kita gunakan myong, han myong, tu myong, se myong, dan seterusnya. Seterusnya haraboji, kakek, songnim tamu, itu kita gunakan bun ya, ini untuk menyopankan gitu, untuk lebih sopannya lagi. Orang itu juga bisa kita gunakan, tapi lebih sopannya lagi itu menggunakan bun gitu ya, han bun, tu bun, se bun, dan seterusnya. Seterusnya 고양이, kucing, 강아지, anjing, 생선 ikan, itu kita gunakan satuan ekor atau mari ya. Jadi han mari, tu mari, se mari. Misalkan seperti 1 ekor kucing gitu ya, berarti kita bilangnya 고양이 한 mari gitu ya. Itu untuk satuan ekor, kita gunakan mari. Oke, selain itu juga jang ini digunakan untuk satuan foto, kartu pos, kartu tiket, dan lain-lain gitu. Sementara untuk kwon ini digunakan untuk satuan buku tulis ya, untuk buku yang lembarannya itu 1 paket gitu, kayak buku tulis, kamus, majalah, dan lain sebagainya. Dan ketika menghitung pensil itu kita gunakan satuan caru. Caru itu batang ya, itu untuk menghitung pensil. Sementara untuk menghitung pohon kita gunakan satuan keru. Ini adalah satuan pohon itu batang pohon yang besar ya. Jadi ini untuk satuan yang besar itu keru. Kalau sementara tadi pensil itu caru, itu satuan untuk batang-batang atau benda-benda yang kecil ya. Seterusnya ini ada kosakatanya tentang uang, wape, dan mulpum kume. Mulpum itu adalah barang, kume pembelian, jadi pembelian barang. Kita lihat satuannya, don atau hyonggem uang ya. Donjon ini adalah uang koin, jibe uang kertas, sinjokade kartu kredit, caps atau gagyok ini adalah harga ya. Ini salah sih tulisannya, itu adalah terjemahannya harga. Seterusnya sada itu murah ya, pisada mahal. Ini artinya kebalik nih. Ini cup atau gagyok itu artinya harga ya, dan pisada itu baru artinya mahal, sada itu artinya murah ya. Ini sedikit terbalik pengertiannya. Oke, selanjutnya kapsul kakta, memotong harga ya, atau mendiskon harga. Kapsul itu harganya, kakta itu memotong atau mendiskon, jadi mendiskon harga. Nota ini memasukkan, sada atau pujanghada membungkus ya. Tadi yang di atas ada itu artinya murah, nah di bawah ini juga artinya ada yang lain, bisa artinya membungkus ya. Nanti untuk menyocokkan artinya kita lihat kalimatnya, perhatikan kalimatnya tentang apa gitu. Seterusnya pakuda, mengganti. Pakuda atau kyohanada itu bisa mengganti atau menukar ya. Kalau walfurada itu mengembalikan uang yang sudah dibayar atau refund gitu. Oke, selanjutnya tata bahasa membok kedua, a juseyo atau o juseyo. Ini diletakkan di belakang kata kerja dan digunakan ketika meminta orang lain untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kalau yang di atas tadi cuman juseyo ya, juseyo itu adalah diletakkan di belakang kata benda, dan kalau untuk yang a atau o juseyo itu diletakkan pada kata kerja, di belakang kata kerja. Kita lihat contohnya seperti oda, itu kita ubah dulu dalam bentuk formal menjadi wa ya kan, wa juseyo gitu. Seterusnya kalau ikta itu kita ubah dalam bentuk formal menjadi ilko kan, ilko juseyo.
Seterusnya 쇼리하다 itu kita ubah menjadi 요리해주세요. Oke, ketika ingin menawarkan bantuan kepada lawan bicara, kita bisa menggunakan a atau o 드릴까요. Lawan bicara bisa menjawab dengan a atau o 주세요. Kita lihat contohnya. 너무 더워요. 창문을 좀 열어주세요. 너무 더워요. 너무 itu sangat, 더워요 itu panas, jadi sangat panas. 창문을 itu adalah pintu atau jendela ya, lebih tepatnya jendela gitu. 좀 itu sedikit gitu, sedikit. 열어 itu buka, tolong sedikit bukakan jendela gitu ya. Seterusnya kedua, 이 방을 봉투에 좀 넣어주세요. Tolong masukkan roti ini ke dalam plastik ya. ipang itu adalah roti ini, 봉투에 itu ke dalam plastik. 좀 itu bisa diartikan sedikit ya. No itu masukkan ya. Masukkan, tolong masukkan sedikit roti ini ke dalam plastik. Oke, selanjutnya 가방을 들어드릴까요? Bagaimana kalau saya bawakan tasnya gitu. 가방 itu tasnya, 들어 itu adalah membawakan ya, membawakan. 드릴까요 itu bisa juga diartikan bagaimana kalau gitu. Bagaimana kalau saya bawakan tasnya gitu. Selain dari artinya ada yang bisa saya bantu gitu, ada yang bisa saya tolong. Artinya juga bisa diartikan menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Bagaimana kalau gitu ya. Oke, selanjutnya 네, 들어주세요. 고맙습니다. 네, iya, 들어주세요. Tolong bawakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, ini ada percakapan ya. Percakapan seperti contoh. 어서 오세요. selamat datang. 사과 있어요. Ada apel. 있어요 ada ya. 사과 apel, ada apel gitu. 네 있어요. Ya ada. 얼마예요? 얼마예요 itu berapa harganya. Oke. 1,000원이에요. 1,000원. 5개 주세요. Tolong berikan 5 buah apelnya. Ini ada latihan sesuai percakapan yang di atas tadi. Kita lihat ya, nomor 1. 무엇을 샀어요? Itu apa yang dia beli. Yang di atas tadi percakapannya dia beli apel. Jadi kita tandain sagwa ya. Sagwa itu apel. Kalau subak itu semangka. Oke, 한 개 얼마예요? 한 개nya berapa tadi? 1 buah harganya 1.000 ya, 1.000 won. Jadi kita tandain yang 1.000 won. Seterusnya, 몇 개를 샀어요? Berapa buah? Berapa buah yang dia beli tadi? Dia belinya 5 ya. 5개 주세요. Dia belinya tadi. Berikan 5 buah. Oke, jawabannya berarti yang 5 ya. 5 buah. Selanjutnya, ini ada 정보 informasi ya. Iryu ini tentang pakaian. Iryu itu pakaian. Kita lihat 치마, rok, 바지, celana panjang, t-shirt itu t-shirt atau baju kaos ya. 잠바 ini jaket. Seterusnya itu kalau untuk menggunakan misalkan mau pakai rok, memakai baju, memakai t-shirt, memakai 잠바 itu gunakan 입다 ya. 입다 itu untuk memakai yang jenis rok, celana, t-shirt dan jaket. Jadi misalkan mau pakai rok gitu ya, berarti 치마를 입다 gitu ya. Kalau memakai celana, 바지를 입다 gitu. Nanti tinggal diubah dalam bentuk formal atau bentuk non formal gitu ya. Kalau bentuk formalnya misalkan akhiran imnida berarti menjadi 입습니다. Kalau bentuk yang non formalnya menjadi 입어요 gitu ya. Gitu. Seterusnya ini kalau misalkan yang memakai sepatu atau sandal, 운동화, sepatu olahraga, kudu, sepatu hak tinggi ya atau sepatu kulit, slipper, sandal atau changwa, ini sepatu bot. Itu kita gunakan kalau ingin memakai mau bilang memakai sepatu gitu ya. Memakai sandal itu kita gunakan yang sinda, itu khusus untuk kaki ya, sepatu atau sandal
gunakan sinda, itu tulisannya ada sinda. Jadi kalau memakai sepatu olahraga misalkan menjadi untung pare sinda gitu ya, nanti tinggal diubah dalam bentuk yang formal atau non formal, itu bebas nanti. Nah, selanjutnya ini ada kaos kaki yang mal. Seterusnya jangkap, sarung tangan, moktori, syal atau selendang. Seterusnya moja, topi ya. Ini berbeda-beda ini cara penggunaan. Untuk yang pertama yang mal, kalau bilang mau pakai kaos kaki itu udah ada salah satunya sinda ya. Dia menggunakan sinda, misalkan memakai kaos kaki berarti kita tulis yang mare sinda. Kalau untuk sarung tangan beda lagi, pakai kida berarti jangkap kita. Nah, sementara yang syal beda lagi. Moktori를 hada itu memakai syal karena dia menggunakan hada. Seterusnya moja. Moja itu topi menggunakan kata seda. Jadi memakai topi itu diterjemahkan moja를 seda. Ini sedikit agak ribet ya karena beda-beda itu setiap cara pemakaian itu, pakai topi, sarung tangan, kaos kaki, sepatu, selendang dan segala macam itu beda-beda ya kata kerjanya. Oke, itu nanti dihafal, diingat. Selanjutnya ini ada dasi. Necktie itu dasi itu menggunakan meta. Kalau kabang menggunakan meta. Kalau angyong menggunakan seda juga. Dan seterusnya sunglasses. Ini adalah kacamata hitam menggunakan seda juga. Oke, dari semua jenis tadi baik itu baju, rok, celana, mau sepatu, dari sandal, kaos kaki ya, sarung tangan, semuanya itu sampai ke kacamata itu perlu dihafal apa saja pencocokan katanya untuk memakai ya, karena dia beda-beda. Belakangnya ada yang menggunakan seda, meta gitu ya, kida, hada, terus ada ita, sinta, itu harus dihafal, dia nggak bisa ditukar gitu. Kalau untuk moja memang cara mau bilang memakai topi harus pakai seda, itu memang udah sesuai rumusnya masing-masing kayak gitu ya, itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dibalik-balik gitu, memang udah asalnya memang seperti itu. Jadi ini harus dihafal satu persatu biar nggak lupa. Oke, selamat belajar, sampai di sini dulu materi kita, sampai jumpa untuk materi kedepannya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo.